Inggih suksema, Om Swastiastu, yang saya hormati Pak Mekel. Jadi Pak Mekel ini selalu hadir, terima kasih di depan untuk dalam rangka membina, membangun masyarakat Desa Penjarakan ini. Pak Jero Benisi sekaligus juga beliau ini anggota fraksi Partai Golkar Kabupaten Buleleng, Pak Ketua KTH, LPHD, ya, Desa Penjarakan yang saya hormati. Ide Dane sareng sami 21 KTH. Yang titiang hormati 21 perwakilan KTH di Desa Penjarakan. Perwakilan dari PT Raja Mangis ya. Ya Pak Made. Nah, terima kasih. Tiang rasanya sudah sekian kali datang ke sini. Dan semakin semangat yang datang karena apa? Karena Ide Dane juga semangat. Kenapa Titiang sering datang ke sini? Karena memang Partai Golkar mengajarkan kepada kami semua, termasuk Pak Jero ya, sebagai kader Golkar, kita harus menjalankan doktrin Partai Golkar, yaitu karya dan kekaryaan. Karya dan kekaryaan ini artinya adalah kader-kader Partai Golkar harus semaksimal mungkin bersama-sama masyarakat memberikan kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah doktrin karya kekaryaan dan kami konsisten lakukan. Bukan saja di Desa Penjarakan ini, contohnya hari ini kita ada 4 tempat yang semua itu orientasinya adalah untuk kesejahteraan. Untuk masyarakat Bali ini bagaimana kita bangun ekonominya agar lebih baik. Nah kami dari Partai Golkar sudah meyakini, merumuskan melalui diskusi-diskusi kami bahwa membangun Bali ini kita harus ke depan ini membuat keseimbangan baru struktur ekonomi Bali. Yang dulu kita sangat tergantung dengan pariwisata, pertanian sedikit diabaikan ya. Nah sekarang Partai Golkar ingin memberikan jawaban pertanian yang harus dikedepankan. Karena apa? Karena memang faktanya masyarakat yang terjun di pertanian ini jumlahnya tidak sedikit, 35% tenaga kerja menggantungkan hidup di pertanian, termasuk di sini. Ya, untuk bisa menyeimbangkan kekuatan antara pertanian, industri, dan pariwisata, ya kita harus membangun pertanian itu sendiri. Nah, pembangunan pertanian itu apanya? Ya, pertanian yang bisa, walaupun jumlahnya kecil, tetapi nilainya besar. Nah, itulah yang kita pilih, salah satunya hari ini adalah alpukat itu sendiri. Nah, alpukat niki, ini barang yang tidak main-main ini. Kesungguhan dari Partai Golkar. Jadi kita dari pembibitannya, kemudian nanti yang disebut interest nih tadi, mungkin apa dulu nih? Interest itu batang sambung. Batang sambung itu kita datangkan import itu. Sehingga Pak Mekel sampun menyampaikan, kalau nanti kita berhasil ini sudah disambung, tumbuh, itu nilainya sudah sekian kali lipat. Tapi kita jangan bicara nilai itu. Karena yang ingin Ide Dane nanam sampai berhasil. Nah kalau hari ini dibagikan 3.000, ini jenisnya Kuba. Kenapa jenis Kuba? Karena ini dataran rendah. Kalau pegunungan itu jenis khas. Kalau sekarang belum ada menghasilkan di Indonesia ini. Karena kita masih impor. Kalau sekarang kita impor kira-kira sekitar 1.600 ton per bulan dari Australia. Masuknya di mana? Tidak di pasar-pasar, di swalayan premium istilahnya. Wah itu mahal harganya kalau jual jenis ini buahnya di 250.000 per kilo. Kita janganlah berpikir setingkat itu. Kita berpikir 50.000 aja sudah luar biasa. Nah kami ingin Penjarakan dan Kecamatan Groga ini menjadi sentranya Kuba. 3.000 ini dalam 10 tahun akan bisa menjadi ratusan ribu, Pak. Betul nggak? Jadi 3.000 ini 10 tahun bisa ratusan ribu. Karena apa? Karena begitu dia berbuah 3 kali, jadi ini 18 bulan dari sudah tumbuh interestnya itu, dia sudah berbuah pertama. 3
katakanlah 3 tahun dari itu sudah bisa disetek dia. Setek. Jadi kalau ide Dani sekarang punya 10 pohon, itu nanti dalam 10 tahun atau 5 tahun saja itu sudah bisa menjadi 100 sampai 200 pohon. Tidak usah beli. Bahkan nanti mungkin kampung di sini menjuali pada daerah lain. Termasuk juga mungkin di luar daerah. Nah, itulah semangatnya, sehingga dengan demikian tanaman ini bisa mengangkat martabat ekonomi masyarakat. Di samping juga tanaman yang lain seperti jagung unggul, kemudian juga tanaman jangka panjang ini, yang jangka pendek jagung, kemudian buah mangga dan sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi, Tiang yakin masyarakat Grogak ini kesejahteraannya akan meningkat pesat. Tapi kita harus sungguh-sungguh, namanya Badan Pemberdayaan dan Pembinaan Petani Golkar Bali. Dan jaringannya adalah Asosiasi Eksportir. Asosiasi Eksportir jaringannya ini. Sehingga nanti kalau ini berhasil, sudah ditampung gitu. Dan nanti bisa kalau lewat struktur organisasi desa, bisa nanti pengadaannya itu lewat BUMDes. Nanti kita akan perankan seperti itu Pak, BUMDes, sehingga dengan demikian misalnya juga bisa nanti membibitkan misalnya ya, BUMDes sebagai pusat pemasarannya bisa juga, sehingga dengan demikian kegiatan ekonomi di desa itu bisa menjadi hidup. Yang saya hormati Pak Jero Komang selaku Ketua PK, kemudian Pak PD, Pak panggilannya Pak Moyo ya, Pak lebih terkenal ya. Kemudian Pak Haji sama Ibu Tidawati, Pak Yasike, Dedani Serang Sami, semeton penglisir di belakang pakai topi paling gantengnya. Jadi di tiang memiliki yang kesekian kali ya di tempat ini. Jadi pertemuan kita antara pimpinan Partai Golkar dengan kader melalui PD, PK, Merahang Ide dan Serang Sami. Di tiang memiliki bersama Niki Pak Komang Satu Edi, beliau Wakil Ketua di DPD Golkar Provinsi Bali, kemudian Pak
Qaddafi ya, Pak Made Qaddafi ya. Kalau di Bima Pak Muammar Qaddafi, kalau di Bali Pak Made Qaddafi ya. Kalau di Pengasulan Pak Muammar Qaddafi. Jadi beliau ini selalu ikut kami, dan kami setiap pertemuan masyarakat selalu mengikutkan dari unsur pendidikan politik ya. Jadi bagaimanapun masyarakat tingkat bawah ini tetap kita urusan tetap kita berikan informasi terkait dengan pendidikan politik. Makanya informasi politik itu nyampe ke masyarakat dan tidak memandang politik itu adalah suatu hal yang serem ya. Tidak suatu hal yang jahat, tidak suatu hal yang tidak konsisten. Jadi Partai Golkar akan selalu hadir. Pertama, kita akan memberikan bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera, bersosialisasi, memahami politik yang berkembang di negara kita. Nanti setelah tiang, nanti beliau yang akan menyampaikan. Ide dan sarang sami niki tiang bangga sekali menduwe PD niki, semangat sekali. Jadi sudah dari 2 bulan yang lalu, kapan ini bibitnya gitu. Kapan ini masyarakatnya menunggu, betul lagi menunggu nih masyarakat. Betul lagi. Bang mengayu bang. Saja mengayu bang. Bagus itu. Jadi akhirnya tiang bareng nih Pak Komang Satriadi ini pedang batik masih semangat masih bandeng gitu. Nah baguslah. Jadi karena begini tiang melihat di daerah Pamung Paro ini, apalagi sampai ke atas ini jenis apa di sini? Jenis Kuba dan khas. Nah, jadi yang kita bagikan nanti adalah jenis Kuba dan khas. Kuba itu yang untuk dataran rendah, dekat laut, ya rendah. Yang khas itu yang sudah ada ketinggian di atas 400-500. Jadi bibit ini adalah bibit usus ya. Jadi karena Golkar berpandangan kekenang caranya membantu masyarakat di tengah-tengah COVID ini. Ya caranya salah satunya anak lebihan ya iragu petani dan gitu. Jadi bantulah kita di sektor pertanian. Makanya kita sekarang berikan bantuan bibit jenis khas dan Kuba, karena informasi dari Pak Moyo ini ideannya dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Nah, kenapa ini apa ada ini nih jenis Kuba aja khasnya di Bali belum ada. Ini yang pertama karena apa? Karena memang jenis ini adalah sekarang irage numeli ngimpor oleh Australia. Jadi apokat jenis ini ngimpor sekali irage sing tanya nepukin karena bes mahal. Aneh ada hanya di swalayan premium itu. Karena apa? Karena negara kita sekarang mengimpor 1.600 ton per bulan. Jadi hampir 8 kontainer per minggu. Nah, Golkar berpikir jangan rakyat telahang buang negara devisa kita untuk impor. Kira-kira telah petani liu. Jangan rakyat beli mahal-mahal mereka. Kenapa tidak kita akan menjualin masyarakat dari petani itu sendiri. Nah, oleh karena itulah sesuai dengan ajaran Partai Golkar, doktrin karya dan kekaryaan. Karya-karyaan itu adalah semua kader Golkar diwajibkan memahami bagaimana caranya berada di tengah-tengah masyarakat dan memberi manfaat kepada masyarakat dengan karya nyata. Contohnya PD Titian ini Pak Moyo di tengah-tengah masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat? Nah, salah satunya berjuang dia mengusulkan untuk mensejahterakan petani. Nah, terbukti sekarang dan kita sudah bisa mendatangkannya. Nah, kemudian juga dia terus berjuang. Kayak ada radio gini, ada gini. Nah, jadi misalnya itu kan satu langkah karya dan kekaryaan. Jadi Golkar dari dulu ajarannya begitu. Makanya tahun 64 itu Golkar itu didirikan, namanya Sekber Golkar, adalah untuk oleh masyarakat ya, masyarakat profesional, kaum pegawai negeri, APRI, TNI dan sebagainya, polisi. Itu membentuk Sekber Golkar itu untuk apa? Untuk mengatasi masalah negara. Karena waktu itu negara hampir hancur kita. Menjelang 65 itu. Betul nggak? Jadi hampir hancur. Oleh karena itu muncul Golkar. Akhirnya bisa selamat.
Nah kemudian sekarang justru tetap Golkar itu harus tampil seperti itu. Karena apa? Karena Iragen ini menghadapi masalah negara kita. Apa masalah kita? COVID ini betul-betul memperburukkan ekonomi kita. Karena apa? Karena Iragen sangat tergantung dengan pariwisata. Gantung pariwisata, ternyata pariwisata terpuruk. Akhirnya liu PHK, kan gitu. Nah oleh karena itulah sekarang kita harus seimbangkan ekonomi ini, di mana pertanian ini harus kita bangun. 1000 bibit. Nah setelah itu akan diberikan namanya interest itu batang sambung. Kan sudah pernah dengar nggih? Mata sambung. Nah mata sambung ini juga tidak main-main, kita ngimpor ini. Nanti ide dane sambung itu di sini. Nanti ada petugasnya untuk mengajarkan sebentar. Sambung, setelah itu musim hujannya akan datang, ditanam setelah sambungannya itu, okulasinya itu nanti. Dan itu dalam jangka 2 tahun itu sudah berbuah. Setelah berbuah 2 kali atau 3 kali, itu sudah bisa di stek. Kalau jadi ada 1000 yang sudah di stek itu akan bisa menjadi kawasan yang meluas. Nanti ditanam, dipelihara dan dijaga dengan baik. Karena apa? Karena kalau sudah diokulasi, di stek niki, mentik, kalau sudah mentik, itu harganya berlipat-lipat nih Pak. Jadi saya masih di 200.000 satu batang. Ya disebut metik okulasi. Karena ini kan batang sambungnya ini kita datangkan dari luar negeri ini. Ide ada, maksudnya ada nih Bu kirim. Belum. Oh ya nanti akan diberikan Bali Jebos akan diberikan cara okulasi itu. Jadi ini makanya betul-betul dijaga, dipelihara, ditanam, dipelihara, dijaga dengan baik. Dan ini akan memberikan kesejahteraan pada Indonesia Sarang. Jadi itulah pola Golkar sekarang di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tidak bicara tentang hanya politik praktis saja, tetapi kita bicara tentang bagaimana politik kesejahteraan. Jadi Diki yang bisa Tiang sampaikan. Nah, di Tiang sekaligus juga pada kesempatan Diki nitip Diki namanya Pak Agus, Diki orangnya ganteng Diki. Nah, ganteng Diki. Ben playboy ben asalnya. Jadi, gitu. Biar dia kalah ada marung. Jadi beliau ini nanti calon di provinsi. Jangan Unas, Dani Sarang Sami, nah dia pun api atut sarang-sarang mendukung beliau. Nanti di kabupaten nanti Pak Komang dengan teman-teman akan merumuskan siapa akan dicalonkan. Nanti setelah itu kan sudah dekat dan di Tiang sendiri nanti calon untuk di DPR RI. Jadi yang Songkare bisa sekane ini aja sama-sama berhasil, jak lebihan yang kain ide Dani sama jak lebihan. Jadi ide Dani berpengalaman selama ini. Ya kalau hanya misalnya berpandangan hanya atas dasar 50.000, 100.000, dan setelah itu sapi angel pun gitu. Jadi mari kita sekarang politik itu adalah politik kesejahteraan. Jadi yang bersatu ini bisa sama-sama sudah tentu ya sekali makin pun dengan semangat Pak Moyo, Pak Koma, kemudian di Dani Sarang Sami, mudah-mudahan kita bisa lebih berubah Buleleng ini ke depan ini. Jadi Pudike bisa sampaikan dari Dani Sarang Sami, sementara sambil menunggu dari pelatih diklat pertaniannya, persilahkan Pak Made Kadapi, ya, Pak Made Kadapi, Pak Mambar Kadapi, untuk memberikan beliau ini khusus berbagi tugas dengan Pak Komang. Pak Komang, ini patut sare anu masih sare bibit anu niki, sare bibit apokat, niki di dataran rendah niki, jenis scuba, niki nyaran di atas, berikan pendidikan politik ya, jadi jenis khas niki, jenis scuba. Jadi niki yang bisa saya sampaikan, kira laku Titiang sampaikan. Nasir Singapura, Dimogi, sama-sama
Selamat Rahayu. Om Sati. Om. Jadi kita terjun ke masyarakat, bertemu masyarakat dalam rangka melaksanakan amanat Partai Golkar melalui doktrin karya dan kekaryaan, yaitu di mana semua kader diharapkan, diwajibkan untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui karya nyata atau asas manfaat yang diberikan pada masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Kita diharapkan untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan upaya mereka mengatasi masalah-masalah ekonomi sebagai dampak dari COVID. Salah satunya adalah hari ini kita melakukan pendidikan, latihan terkait dengan budidaya alpukat jenis khas dan kuba yang merupakan produk-produk daerah yang bisa nanti dipasarkan secara internasional. Nah, ini kami meyakini akan bisa memberikan aspek peningkatan kesejahteraan kepada para petani. Dan Nasdongkare ini semua mendapat respon yang sangat luar biasa, sangat baik, dan kita akan terus lakukan sepanjang tahun sampai pada akhirnya Bali ini bisa menjadi pusat produksi apokat, buah apokat jenis khas maupun jenis kuba yang memang di samping dikonsumsi oleh masyarakat, pasar dalam negeri, tapi juga potensi pasar ekspor atau luar negeri. Saya kira itu. Para manggala ring desa lan Banjar Kuom Kaje ida dane sareng sami semeton niki lanang istri sanedahan kusumayang titiang mriki sarengin anduk Pak Komang Satu Edi wenten dari fraksi Golkar Pak Putu Gede ipun dari Sidetape niki. Selamat datang di Banyuatis nggih. Nah, niki sareng Pak Kadafi, Pak Muhammad Kadafi Bali Jebos jagi mendiskusikan indik bantuan apokat. Nah, sebelum nanti Titiang persilakan dulu Pak Komang Satu Edi menyampaikan, karena dalam pertemuan Titiang di seluruh desa di Kabupaten Buleleng, wau Titiang sampun dari Pejarakan, Panggung Paruk, makin di Banyuatis. Jadi setiap pertemuan itu diawali dengan pemahaman tentang aspek politik, bagaimana tentang jadwal pemilu dan sebagainya. Titiang tugaskan dengan Pak Komang Satu Edi. Durus. Setiap masyarakat itu selalu memberikan pembinaan dan pendidikan politik. Jadi dedane sarang jangan alergi di dalam berpolitik, tetapi mari kita jadikan politik ini untuk bagaimana kerukunan kita di masyarakat terjaga, bagaimana masyarakat lebih berkembang dan kesejahteraan bisa lebih meningkat. Nah, di Partai Golkar diajarkan kami ini semua bagaimana agar kita bergaul, berinteraksi di masyarakat itu memberi manfaat, bukan membuat perpecahan, bukan membuat permusuhan, tetapi kami ini diajarkan bagaimana di masyarakat memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah atau setiap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, paling ini dia sampun melihat bagus Pak Mekel niki masalah apa pelestarian lingkungan, tidak boleh nembak itu ya. Oh dari Bengkel juga hadir ya. Bengkel nih kemarin nih jak ke-20 ya. Nah, 22 ya, kita kasih 250 ya, karena baru. Nanti coba kembangkan
Di Umejero itu ada 1.000 ya. Kemudian kalau di Gesing 1.000, di Wableng 1.000, kemudian Kayu Putih 1.000, semua di SCTP itu juga sudah lebih di seluruh Bali ini sekarang ini mencapai 60.000. Jadi kita ingin membangun sistem pertanian di Bali ini menjadi yang berkualitas. Gitu. Nah, itu yang bisa sampaikan dengan Ide Dane, saran kami kenapa kita membantu Ide Dane dengan bibit ini, latar belakangnya, sehingga Ide Dane paham, tahu Ujangnya apokat, padahal Liu ada punya apokat. Ini apokatnya lain ini, jenisnya lain ya. Apalagi kita melihat semeton niki khususnya ring Banjarkuung Kaje ini sangat intensif, sangat profesional di bidang pertanian, dan mari kita manfaatkan lahan-lahan kita semaksimal mungkin. Iraga sering lahan ini kita tidak maksimal, mari direjengnya sing jangan ramalan apa gitu, padahal apokat bisa. Kemudian Bande punya cekeh hanya mengerengkedang karena lawan ngubaden subatahnya, bakat tetap depin itu. Nah, menambah sing dari Baden punya cekeh ini ngeragas gitu. Nanti jangan sampai nih begede nih apokate, ia bisa produktif baru tebang. Jadi pola itu harus kita lakukan dari sekarang. Bang Dene Iraga di Banyuates ini sebagai daerah pertanian ini tetap menjadi pelopor di bidang pertanian. Selalu melaksanakan apa yang diajarkan oleh Partai Golkar. Titiang berusaha untuk bersama masyarakat Banyuates ini saling bantu-membantu, dan Titiang tidak dalam posisi istilahnya mengharapkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi Titiang tetap memberikan masyarakat kebebasan untuk di dalam berpendapat, tetapi setiap masalah termasuk kepada Pak Mekel Titiang sampaikan, Pak Mekel makin sampun dados kepala desa, jangan lagi berpikiran oh si A itu tidak mendukung saya dulu, si B adalah pendukung saya, karena dia si B pendukung, ada bantuan beras dia aja kita kasih, yang tidak mendukung jangan dikasih. Titiang menekankan kepada Pak Kepala Desa tidak boleh seperti itu. Ketika Pak Kepala Desa sudah sebagai Kepala Desa, mereka adalah milik masyarakat. Pada sekali Titiang, ya di Astun dulu ya, banyak yang tidak mendukung Titiang atau tidak memberi dukungan pada Titiang. Tetapi kalau untuk desa ini tetap kita bantu. Jadi mungkin dalam catatan Titiang itu desa Banyuates ini adalah memang desa yang paling besar Titiang bantu. Catatan Titiang sudah lebih dari 3,7 miliar. Kita bantu baik untuk pura, untuk semua dan sebagainya. Jadi tidak berpikir pemilu oh nih Banjar ini sing dukungan saya dukung bantu, enggak. Justru saya tetap melakukan interaksi.
Hari ini kita di Desa Gesing, sebuah daerah pegunungan yang sejuk, yang subur, dan para petaninya sangat profesional. Kita memberi bantuan dan motivasi kelompok tadi di sini untuk mengembangkan bibit avokat jenis khas karena ketinggiannya memenuhi syarat untuk itu. Dan kami berharap dalam 2-3 tahun ke depan Desa Gesing muncul sebagai kawasan avokat khusus untuk ekspor. Ya, mantap.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Kurang kompak, salam bahagia. Mantap. Yang kami hormati Ibu Ketua DPD Pengajian Hal Hidayah Provinsi Bali, Ibu Ajah Rumini. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Jemberana. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jemberana, mohon berdiri. Orangnya cukup ganteng. Beliau juga didampingi oleh fraksi. Jadi Ibu Wirti, mantan pacar Ketua DPD. Kemudian Bapak Sabde, Ketua fraksi. Bapak Angpri, anggota fraksi. Lanjut Pak Komang Satu Edi, Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Bali. Bapak Game, kemudian Ibu Ketua KPPG. Yang kami hormati Ketua DPD Kabupaten Kota Al Hidayah se-Bali. Dan yang kami hormati seluruh jajaran anggota Al Hidayah, Pengajian Hal Hidayah se-Bali yang hari ini sudah hadir lengkap. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini sungguh kami merasa sangat berbangga, berbahagia karena acara ini membuktikan bahwa Al Hidayah di seluruh Bali tetap dan selalu eksis di dalam menggerakkan organisasinya. Kesetiaan, kebersamaan Al Hidayah dalam keluarga besar Partai Golkar sudah sangat teruji dan terbukti. Manakala Golkar dalam keadaan suka maupun duka, Al Hidayah selalu bersama-sama di dalamnya. Kami ucapkan terima kasih. Kebersamaan ini sungguh awet, seawet ibu-ibu semua. Jadi kalau Ibu Ketua ini sebagian lansia, tidak apa, asalkan awet muda. Betul tidak ibu-ibu? Jadi kalau kita lihat semangatnya, kebersamaannya, bisa kita jadikan contoh Al Hidayah ini. Jadi kegiatan-kegiatan kelembagaan terukur dan tertata, dan kami juga mengikuti kegiatan di Denpasar. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan, kami DPD Partai Golkar Provinsi Bali akan selalu memberikan support, akan memberikan dukungan, bantuan terhadap kegiatan-kegiatan Al Hidayah yang diselenggarakan di seluruh Bali ini. Karena apa? Karena Al Hidayah telah membuktikan kesetiaannya, loyalitasnya kepada Partai Golkar. Oleh karena itu, kami mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan, untuk bersama-sama selalu dengan Al Hidayah. Dan hal ini kalau kami cermati, ini memang sejalan dengan perkembangan perjalanan secara historis hubungan kekerabatan masyarakat Muslim dengan masyarakat Hindu di Bali. Sejak zaman dahulu kita selalu ada dalam suasana kebersamaan, silaturahmi yang baik, dan bisa menjadi contoh, bahkan sudah dijadikan contoh oleh masyarakat di luar Bali. Bagaimana hubungan kita, hubungan masyarakat Hindu, masyarakat Muslim tertata dengan baik. Tidak sedikit semeton-semeton Muslim yang di depan namanya ada wayan, ada made, betul nggak? Itu menandakan bahwa akulturasi, kebersamaan
tidak membedakan atau tidak menjadi pembatas keyakinan itu, karena semua ajaran keyakinan kita, agama kita adalah pasti menuju kepada hal yang baik, yaitu salah satunya adalah kedamaian dan kemajuan, kesejahteraan untuk kita semua. Kondisi ini harus kita terus lanjutkan, harus kita kembangkan, bukan saja sampai hari ini, atau bukan saja sampai esok hari, tapi sepanjang zaman, sampai akhir zaman. Mari kita jaga silaturahmi yang sangat baik ini. Kami menunggu program-program dari Al-Hidayah, termasuk tadi sudah disampaikan, kita DPD Golkar memang sedang membangun klinik Yellow Clinic, kemudian direspon dengan baik di Singaraja untuk rumah sakit bersalin ini, dan ini bisa nanti kita kerjasamakan. Kita juga kalau ada semeton-semeton yang membutuhkan, nanti kita juga siapkan ambulan dan sebagainya di Yellow Clinic, sehingga kita bisa saling membantu. Jadi kalau semeton nanti dari Karangasem atau dari Buleleng, Al-Hidayah, pengajian Al-Hidayah ada membutuhkan bantuan untuk termasuk juga misalnya nanti bakti sosial, pengobatan gratis dan sebagainya, kita dari Yellow Clinic akan siap membantu. Begitu juga armada ambulan kita bisa membantu untuk kita semua. Dan ke depan ini Partai Golkar, tadi saya menyebutkan bahwa kebersamaan Al-Hidayah dengan Partai Golkar itu berjalan suka maupun duka. Ketika kita dalam keadaan suka, saya kira tidak perlu kita sebutkan kebersamaan kita. Ketika Golkar dalam keadaan duka, di dalam keadaan bersedih tahun 99 terpuruk, tetapi kami bersyukur Al-Hidayah tetap ada di samping Partai Golkar. Ini menunjukkan bahwa ketika ada sebuah pertanyaan, siapa sih yang disebut dengan teman? Teman itu adalah mereka yang datang ketika temannya dalam keadaan berduka. Betul lah ibu-ibu? Jadi teman sejati itu adalah mereka yang ada di samping temannya ketika temannya itu dalam keadaan berduka. Itulah teman sejati. Dan Al-Hidayah membuktikan sebagai lembaga teman sejati Partai Golkar. Ibu-ibu sekalian, kami sampaikan DPP Partai Golkar telah mengambil keputusan berkoalisi dengan Golkar, PAN, dan PPP membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Banyak kalangan intelektual, pengamat menyebutkan ini adalah sebuah koalisi yang cerdas, yang mempunyai wawasan ke depan, karena koalisi ini akan mampu mengeliminasi politik identitas. Karena apa? Koalisi Golkar, PAN, dan PPP ini adalah mencerminkan gabungan dari kaum nasionalis dengan kaum religius. Dan religius itu adalah PAN dan PPP. Beliau ini adalah partai-partai yang kita kenal sebagai religius moderat. Oleh karena itulah maka kekuatan koalisi ini diperkirakan akan mampu paling tidak, pertama adalah tetap menjaga NKRI. Kemudian yang kedua, diyakini sebagai alternatif di dalam menyongsong melahirkan kepemimpinan nasional, yaitu presiden dan wakil presiden. Oleh karena demikian, melalui kesempatan ini, Munas Partai Golkar, Rapimnas Partai Golkar telah berketetapan hati untuk mendukung, memperjuangkan, memenangkan Bapak
Airlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Kami mohon doa, kami mohon dukungan seluruh ahli dayah di seluruh Bali ini. Sanggup ibu-ibu sekalian? Sanggup? Terima kasih. Jadi kami mohon doa restunya, kami mohon dukungan untuk perjuangan beliau. Dan mudah-mudahan dengan keberhasilan perjuangan Bapak Airlangga Hartarto, maka negara Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kami juga memberikan dukungan DPD Partai Golkar di seluruh Bali, bahkan di seluruh Indonesia, memberikan dukungan dengan berbagai pertimbangan strategis. Di antaranya adalah karena beliau, Bapak Airlangga Hartarto, adalah tokoh nasional yang diberikan kepercayaan sebagai Menko Perekonomian dan secara khusus diberikan tugas menangani COVID-19. Dan apa yang ditugaskan pada beliau itu sudah berhasil dengan baik, dengan sukses. Buktinya hari ini kita sudah berani tampil tanpa masker dan COVID sudah semakin melandai. Yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto adalah figur yang ditugaskan oleh Bapak Presiden sebagai komandan tertinggi pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional secara internasional dinyatakan berhasil dengan baik. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan ekonomi dunia 5%. Ini adalah berkat tangan dingin beliau. Begitu juga untuk mengatasi dampak COVID, berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh beliau. Salah satunya adalah kartu prakerja, kemudian bantuan-bantuan sosial kemasyarakatan. Itu diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Sehingga walaupun COVID itu memberikan pukulan kepada ekonomi Bali khususnya dan nasional pada umumnya, tetapi kita puji syukur bangsa Indonesia masih tetap bisa bangkit dan maju. Begitu juga melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon kerjasamanya yang sudah baik ini tetap kita lanjutkan, silaturahmi ini tetap kita lanjutkan, dan sudah tentu kami dari DPD Partai Golkar Provinsi Bali mohon dukungan, partisipasi di dalam rangka suksesnya pemilu 2024. Asokare jajaran ahli dayah memberikan dukungan kepada Partai Golkar di dalam rangka memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Begitu juga melalui kesempatan ini saya sampaikan, apabila ada pertanyaan, kalau Pak Sugaukori ini Ketua DPD Provinsi untuk tahun 2024, kemana kelanjutan perjuangannya? Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan, mudah-mudahan ada kelebihan. Melalui kesempatan ini saya sampaikan, untuk tahun 2024, Titiang, saya Nyoman Sugaukori, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, akan ikut di dalam pertarungan di DPR RI mewakili Partai Golkar, saudara-saudara sekalian. Sudah tentu di dalam pertarungan yang masih cukup jauh, tetapi kita harus menjaga nilai-nilai demokrasi. Hak pilih itu ada di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Tapi saya punya keyakinan yang besar, itu pengalaman pribadi, termasuk juga pengalaman teman-teman fraksi yang laki-laki ini. Suara ibu itu jauh lebih berkuasa daripada suara bapak-bapak di dalam berbagai hal. Betul lah ini ibu-ibu? Jadi kalau sudah ibu-ibunya sudah menyatakan ke kanan, bapak-bapaknya oke saja gitu.
Oleh karena demikian, sudah tentu tidak keliru kami menitipkan diri melalui pengajian Al-Hidayah yang anggota-anggotanya adalah kaum ibu yang sudah memang teruji, terbukti kesetiaannya terhadap Partai Golkar. Jadi itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, Ibu Ketua, Ibu Haja, kami setiap saat bisa dikontak, dihubungi untuk bisa kita saling membantu. Dan begitu juga kepada ibu-ibu sekalian, sebagai ibu rumah tangga, sudah tentu kewajiban kita untuk mendidik anak dan keluarga adalah hal yang prioritas. Saya mohon, sekolahkanlah anak-anak, cucu-cucu setinggi-tingginya, karena memang itulah salah satu jawaban menghadapi era globalisasi ini. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Mana anunya? Kami mah minta anu kresek gede, yang gede. Ah, udah. Satu-satu semua katanya. Ya, Ini satu juga. ini yang besar ya. Penuhin Pak. Ya, ini. Satu di sini ya. Ini yang satu. Ah. Ada rasanya Pak. Apa ini? Ini pupuk nyakruk. Ya. Kan kriuk-kriuk. Ya. Ya, ini dah. Ah. Ini dari bayam ya. Ya. Iya. Ini apa ini? Itu sale pisang. Oh, sale pisang ya. Mana lagi? Apa ini? Kopi jahe. Dah, saya dah. Oh, ini keripik ya. Ya. Pak, kopi enggak, Pak? Enggak, kopi enggak. Kopi jahe. Apa lagi? Ini kerupuk, ini sesuai saran Ibu ya? Ya. Nah, biar dihitung ini. Itu. Coba dihitung semua berapa?
Ya, hitung Sen. Anak buahnya udah dibeli kan Pak Bos. Anak buah udah dibeli. Nanti ambil nanti. Ini dah udah anak buah ini. Oleh-oleh buat di rumah. Ini, ya udah. Tapi habiskan tuh.